Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini ya sobat, aktivator baterai gitu sobat ya. Baterai activation charge gitu ya sobat ya. Ini sobat, kebetulan kami adanya ini sobat dari produknya Sunshine. Ini juga kalau zaman dulu sobat, ini menggunakan ini sobat, aktivator baterai ini dengan charger kodok ya sobat ya. Ya penamaan saja sobat, mungkin di daerah sobat namanya berbeda ya, intinya sama ya sobat. Ini aktivator baterai juga sobat, cuman untuk baterai-baterai yang zaman dulu ya sobat, yang masih baterainya baterai copotan gitu ya sobat. Kalau yang sekarang kan menggunakan baterainya baterai tanam gitu ya sobat. Nah ini kebetulan kami ini juga masih berfungsi sobat untuk handphone yang jadul gitu ya, zaman dulu gitu ya, itu masih oke, masih bisa digunakan sobat. Namun mungkin spesifikasinya menunya dan teknologinya mungkin kan menyesuaikan ya sobat ya. Maksudnya yang Android ini ya udah kekinian gitu ya, teknologinya, menunya dan fiturnya gitu ya sobat ya. Nah itu sobat. Nah ini untuk yang for Android ada dua ya sobat, maksudnya aktivator baterai itu ada dua sobat, ada yang for Android, ada juga yang for iPhone. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Jadi ini sobat. Nah ini for Android. Sebenarnya fungsinya sama sobat, ada dua ya. Seyogianya sih punya dua ya sobat. Baik untuk yang menghandle handphone yang tipikalnya iPhone, yang dari keluaran iPhone maupun yang dari Android. Android kan macam-macam ya sobat ya, mereknya gitu ya, produknya, ragamnya, variasinya banyak. Nah ini kalau yang iPhone dengan Android bedanya ini sobat, colokannya sobat, konektornya ini ya, konektornya berbeda antara baterai yang iPhone maupun yang Android biasanya gitu sobat. Nah ini kebetulan kami adanya sering pegangnya juga yang Android ya, kami beli yang Android dulu. Di kemudian hari ya kalau memang dibutuhkan ya kami akan lengkapi lagi untuk yang for iPhone gitu ya sobatnya. Nah itu konektor ini sobat. Nah ini juga untuk aktivator baterai ini sobat, aktivator baterai ya, itu juga tidak terlepas ya sobat, saling terkait erat dengan ini sobat. Untuk yang kebetulan kami adanya ini ya sobat, Mechanic eCharge 8S. Jadi fast charging gitu ya, digital fast charging. Beliau ini di konten kami sebelumnya sudah ada ya sobat ya, untuk yang Mechanic eCharge 8S ini dan aplikasinya ke handphone. Ini dua-dua ini saling terkait ya sobat ya, saling terkait dan saling berhubungan erat, karena ketika aktivator baterai ini dihidupkan, kita juga pengen mengetahui arus ampere dan voltase yang masuk ke baterainya, itu akan ditampilkan oleh disupport oleh ini sobat, oleh Mechanic eCharge 8S ini ya. Kami kebetulan adanya ini, di sini ada tampilan nanti untuk voltase, ampernya itu ada semua ya sobat ya, sampai indikator baterai ngecasnya, terus port yang mana yang sedang online gitu ya, sedang ngisi, itu ada semua. Jadi dua-duanya ini ya seyogianya punya ya sobat ya. Ini sangat mensupport ya, karena kalau hanya ini aktivator baterai terus kemudian menggunakan charger biasa, kan kita tidak tahu untuk berapa arus ampere sama voltase ampernya yang masuk ke baterai itu gitu ya, ke handphone itu. Jadi seyogianya dua-duanya ini punya sobat ya. Nah gitu sobat. Oke, kita ini di konten sebelumnya udah ada ya sobat ya. Nanti kita juga akan mengkombinasikan penggunaan dua ini sobat ya, agar saling berhubungan erat. Dan ini juga kita harus perhatikan untuk aktivator baterai ini, ada baterai yang posisi memang sudah mati sobat, indikatornya nggak nyala. Ini kan indikatornya ada merah dan biru sobat. Lampu LED-nya ini kan warna putih, tapi nanti kalau nyala merah biru gitu ya. Kalau ketika baterai dicolokkan dengan konektor yang sudah pas sesuai dengan konektornya, tapi ini tidak bereaksi, lampu LED-nya itu jangan ininya dimasukkan ke alat cas, no ya sobat ya. Itu bahaya, bisa konslet terus meletup sobat di sininya gitu ya, di bagian sininya meletup. Jadi baterai yang benar-benar
ketika dikonektorkan dengan konektor ini, konektor masuk ke konektor yang sesuai cocok, lampu indikator merah nyala. Nah, itu baru boleh, setelah lampu indikator nyala baru dicolokkan ke charger atau ke eCharge 8S ini gitu ya sobat ya. Itu diperhatikan nih sobat ya, karena kalau baterainya benar-benar sudah rusak, lampu LED-nya di sini sudah tidak detect gitu ya, tidak mendetek gitu ya. Itu ketika dicolokkan, nah takutnya ininya konslet terus meletup sobat. Di sini biasanya benjol meletup. Nah ini eman-eman sobat, di eman-eman sobat. Jadi benar-benar sudah indikator lampunya nyala merah, baru di cas, baru dimasukkan ke ini port ini ya untuk kabelnya. Nah ketika baterainya bagus, dari merah ini nanti langsung berubah menjadi biru sobat. Nah itu setelah menjadi biru, kita biasanya kami sekitar 5 menit sampai 10 menit gitu ya, kurang lebih, kalau enggak ya 2 menit atau 3 menit sudah cukup sobat, untuk mengaktifkan baterainya gitu ya. Ya minimal ya 5 menit lah sobat, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit kami biarkan gitu ya. Sudah istilahnya daya minimalnya untuk ngangkat, untuk ngecas dengan charger biasa di handphone itu bisa gitu ya sobat ya. Ini aktivator itu salah satunya seperti itu sobat. Nah kemudian kalau di sini tetap merah, posisinya merah tidak berganti ke biru ketika sudah dicas, itu biasanya kami langsung cabut sobat, berarti baterainya bermasalah gitu sobat. Jangan dipaksakan karena takutnya unit baterai aktivasinya ini malah yang rusak gitu ya, karena konslet terus meletup, biasanya ada meletup di sini. Nah, itu harus diperhatikan itunya ya sobat ya, untuk penggunaannya ini agak tricky gitu ya, harus memperhatikan itu. Jadi kami biasanya tungguin dulu ketika dicas, lampu indikator merahnya itu berganti ke biru enggak. Kalau beberapa detik berapa detik itu ya, 10 detik lebih tetap merah, biasanya kamu cabut, baterainya berarti bermasalah. Tapi kalau baterainya oke, dari merah menuju ke biru ini biasanya enggak selang lama gitu, beberapa detik langsung berganti ke biru, berarti sudah ngecas sobat. Itu berarti baterainya mau diisi daya gitu loh, maksudnya mau dipancing untuk aktif gitu loh, yang dari posisi baterai mati suri bisa dipancing gitu ya sobat ya. Kita coba ya sobat untuk dimensi segala macam ini kita turunkan dulu ya sobat, power supply, solder uap sama soldernya. Sebentar ya sobat, kita turunkan dulu. Oke lanjut ya sobat. Nah ini sobat, kami udah tata gini gitu ya sobat. Ini kurang lebihnya ya sobat. Jadi ini baterai ini yang 3 ini sobat, ini masih yang ini terutama ini masih bisa. Ini hanya merah tapi nggak mau ke biru ya, mau ke biru tapi hanya sebentar sobat, indikator di sininya. Nah sebentar ya sobat. Nah ini kalau yang 3 ini sobat, ini benar-benar sudah mati gitu ya sobat, sudah rusak gitu ya. Jadi ini hanya nyala merah aja enggak sobat, jadi indikatornya enggak nyala merah. Yang model begini nih semuanya udah posisi tidak indikatornya nyala, jangan dicolok ke ini ya sobat, ke charger ataupun ke eCharge 8S ini ya sobat ya. Modelnya banyak sobat, monggo variasinya banyak, harganya, rentangnya, modelnya itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Jadi kemudian ada juga ini ya sobat, baterai-baterai yang zaman dulu ya, yang copotan gitu ya, yang copotannya kita nanti gunakan dengan aktivator yang kodok ini ya sobat ya, charger kodok ini ya. Penamaannya di tempat kami biasanya itu charger kodok sobat, mungkin karena bentuknya mirip katak gitu ya. Tapi mungkin di tempat lain, tempat sobat rekan-rekan punya penamaan lain ya, monggo aja sobat. Jadi ini nanti kita coba gunakan ini ya. Ini baterai-baterai ini udah lama sekali sobat nggak aktif. Contoh yang ada yang BlackBerry, ada yang universal yang besar ini ya, yang 12.000 mAh, ini 12.000 mAh. Kita coba ya sobat, ini ada yang model Nokia dulu ya, BL5C ini sangat umum ya zaman dulu sobat ya. Ini kemudian ada yang lain, kita nanti coba ya sobat ya. Nah ini kita dimensi juga dulu sobat untuk yang ininya ya, aktivator baterainya ini ya, pancingan untuk baterai yang mati suri ya sobat ya. Posisinya
masih baik tapi dayanya kurang, harus dipancing dulu supaya ngangkat gitu ya sobat. Ini mungkin bahasa sederhananya seperti itu sobat. Ini 19 gram ya sobat ya, ringan sobat, hati-hati ya sobat karena unitnya kecil dan posisinya kan terbuka open ininya ya, PCB-nya ini kan rangkaian elektroniknya kan terbuka gitu ya. Amit-amit jangan sampai terkena cairan gitu ya sobat, air gitu enggak boleh ya sobat, karena takutnya konslet sobat, karena ini kan open bentuknya, PCB-nya open seperti ini kan kalau semuanya, atau di daerah yang lembab kelembaban tinggi terus terjadi embun, terjadi korosi ini ya, itu juga takutnya nanti kutub konektor positif konektor negatifnya nyambung kan, jadi bahaya konslet gitu ya sobat. Amit-amit nggak minta sobat. Jadi seyogianya setelah dipakai juga dimasukkan ke tempat plastiknya ini atau dikasih box gitu ya sobat ya. Jadi beliau aman, kering gitu ya, tidak lembab, tidak kena cairan juga, karena ini posisi boardnya, PCB-nya open terbuka. Jadi hati-hati di mana-mana sobat. Harganya juga lumayan sih, walaupun bentuknya kecil. Untuk saat ini mungkin harganya memang cukup lumayan nih sobat. Nanti mungkin di beberapa tahun kemudian karena sudah banyak gitu ya, mungkin harganya akan lebih terjangkau lagi. Tapi kalau biasanya kan teknologi ketika keluar baru kan biasanya harganya memang cukup ini ya, cukup besar sobat. Nanti berjalannya waktu akan turun gitu. Nah gitu ya sobat ya. Dimensinya sobat, ini sekitar berapa ini? Untuk sekitar 82,5 ya sobat ya, 8 cm, 8,2 cm ya sobat. Untuk lebarnya ini sekitar berapa nih sobat? 30,3 mm ya sobat, 3 sentian ya. Terus kemudian tebalnya PCB nih, tebalnya PCB-nya berapa? 1,3 mm sobat. Terus kemudian untuk panjangnya ininya 40 cm kurang lebih sobat, panjangnya kabelnya ya. Pendek juga sobat, nggak terlalu panjang kabelnya, sekitar 40 cm sobat ya, 40 cm. Terus kemudian ini juga ya sobat, diperhatikan untuk kabelnya ya, jangan tertekuk-tekuk sobat, karena kabel ini kategori ini kan kabelnya nggak besar ya, serabutnya pasti di dalam juga kecil ya, nggak besar seperti kabel listrik biasa ya, karena memang disesuaikan dengan speknya gitu ya, karena untuk handphone listrik arus yang kecil gitu ya, jadi memang menyesuaikan gitu ya kabelnya juga. Nah, oleh karena itu kan harus kita perhatikan agar tidak tertekuk-tekuk atau ketarik, karena takutnya putus di jalan kabelnya di sini gitu ya sobat ya. Jadi hati-hati sobat di eman-eman. Oke, kemudian ini bisa menggunakan charger biasa atau menggunakan charger yang otomatis seperti ini ya sobat ya, e-charge gitu ya, intelligent charge gitu ya. Jadi kan intelligent berarti lebih teknologi yang tersematkan, lebih terbaru, lebih mumpuni. Beliau mungkin menunya di dalam rangkaian elektroniknya dan fiturnya itu lebih banyak gitu ya sobat. Jadi kita coba hidupkan dulu ya sobat yang ini ya. Ini sobat kalau mau lihat ada konten di kami sebelumnya ya sobat ya, untuk yang mekanik e-charge 8S ini ya sobat, itu sudah ada kontennya, kita gunakan. Bentar sobat. Nah ini kita coba yang mati dulu ya sobat ya, yang hidup dulu aja ya. Ini kan posisi hidup ya. Konektornya biasanya kalau untuk yang Android ini yang Xiaomi gitu biasanya yang sini sobat. Ini kebetulan kan kebanyakan dari baterainya Xiaomi ya sobat. Nah ini sobat, indikatornya nyala sobat, merah LED-nya. Nah ini sudah agak kencang, ini indikator merah. Kita coba ya sobat, kita cas ya. Nah ini sobat, beliau merah terus, nggak berpindah ke biru, langsung
jangan terlalu lama ya sobat ya, kita langsung cabut takutnya konslet gitu ya sobat ya, karena berarti baterainya sudah nggak bisa dibangkitkan lagi ya, baterainya memang sudah rusak gitu ya sobat ya, bukan posisinya masih bisa digunakan, masih bisa diaktivator, ternyata enggak. Jadi ini oke, ini ya baterainya sobat. Kemudian kita coba yang ini sobat. Nah ini juga sama sobat, walaupun tipenya beda tapi konektornya sama. Nah ini sobat, nyala merah ya sobat ya, ini LED-nya. Kemudian kita coba dicas, apakah mau. Nah itu sobat, hanya 0 kok, ini berubah menjadi biru, hanya 0,71. Nah ini kan kecil banget ampernya ya sobat ya, ampernya kecil ya sobat ya. Ini di port yang nomor 4 ini yang kedip-kedip, ini yang mengisi ini chargernya, dan sini pun kedip-kedip sobat, ini sobat, ada indikator merahnya juga kedip-kedip. Jadi baterai ini juga udah rusak ya sobat ya, masih bisa ngecas tapi nggak optimal sobat, sudah mungkin selnya udah banyak yang sudah banyak yang rusak ya, mati ya. Ini hanya 0,6 saja sobat, harusnya kan agak sekitar, coba nanti dengan yang ini ya sobat ya, ini di bawah 1 ampere kemungkinan rusak gitu ya sobat ya, baterainya gitu ya, kemungkinan besar udah rusak. Jadi kita langsung copot saja sobat. Nah ini kedip-kedip merah tadi ya sobat ya. Oke, terus kita coba lagi sobat. Jadi aktivator baterai ini sobat, sebelum dipakai harus dipasangkan baterainya dulu, baru dicolokkan ke sini sobat. Begitu pula ketika sudah menggunakan ya sobat ya, cabut dulu baru baterainya dicabut. Tadi ini ya terlewat terlalu cepat sobat, jadi ya diaman-aman sobat, supaya jam pakainya itu lebih lama gitu ya, lebih awet, bisa untuk digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah ini indikatornya merah ya sobat ya. Oke, sekarang kita coba dicas. Nah ini indikator berubah menjadi biru, dan di sini ampernya 2 lebih ya sobat, 2,06 ampere. Nah, kemungkinan ini baterainya masih lumayan sobat, tapi sebenarnya ya kurang ya harusnya, karena maaf sobat, tersenggol. Karena biasanya itu di atas 2,8 ya sobat, 2,7 ke atas lah ya, itu 3,2, 3,3 gitu kan biasanya di kisaran itu sobat. Nah, ini kan di bawah 2 ya, ini kemungkinan juga baterainya sudah nggak optimal ya sobat, sudah nggak optimal gitu ya sobat. Nah ini masih ngisi sobat, tapi juga tergantung ini juga ya sobat, spesifikasinya dari baterainya ya, speknya dari handphonenya juga kan, ampere sama kebutuhan voltasenya kan merek, model, dan beda handphone juga kadang-kadang terdapat perbedaan ya sobat ya, walaupun mungkin rata-ratanya hampir sama dengan yang setipe gitu ya sobat, besarnya sama, kapasitas baterainya besarnya sama, semuanya kapasitas baterainya 4000 mAh atau 4500 mAh. Terus baterai yang handphone Android yang dengan merek yang lain, baterainya ininya sama, kapasitasnya 4500 sampai 4000 mAh. Kemungkinan arus voltase sama ampernya hampir sama sobat, namun bisa juga berbeda sobat, tergantung dari pabrikannya gitu ya, tapi biasanya sih sama gitu ya. Tapi kalau speknya handphonenya udah berbeda jauh ya semuanya, baterainya 3000 mAh, sedangkan yang satunya 4500 mAh, itu kan udah beda jauh lah. Biasanya kebutuhan voltase sama ampernya itu berbeda jauh, berbeda juga ya sobat, nggak sama gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan speknya ya sobat. Nah ini sobat, hanya mengisi sebentar kemudian indikator birunya menjadi merah, dan ini nggak ngisi sobat. Nah, berarti baterainya juga sudah nggak optimal sobat, walaupun sudah bisa dicas itu ya, tapi nggak optimal. Sudah baterainya mungkin sudah nggak layak pakai juga gitu ya sobat, walaupun bisa tercas ya, walaupun bisa teraktivator gitu ya. Jadi memang tergantung baterainya juga ya sobat. Minimal gini sobat, dengan
adanya tools alat aktivator baterai ini, kita yang pertama langkah untuk mengetahui baterainya handphonenya trouble-nya di mana ya, minimal untuk powernya, tenaganya, listriknya itu sudah diketahui baterainya itu baik atau kondisinya sudah ngedrop, sudah kurang optimal lah, itu bisa juga ya sobat ya. Jadi baterainya diganti yang baru lah. Ketika baterainya diganti yang baru ternyata handphonenya masih trouble, nah nanti trouble-nya itu terlihat di sini sobat. Baterainya sudah baru, tapi arus sama ampernya yang masuk ke handphone ketika dicas ternyata hanya 0,4, 0,5 gitu ya, di bawah 1 ampere gitu ya. Berarti itu mesinnya kemungkinan ada yang trouble sobat. Nah gitu ya sobat ya. Atau mungkin mesinnya oke, masih rata-ratanya semuanya masih ngecasnya 1,6, 1,8 gitu ya ampere. Biasanya range-nya segitu ya sobat ya. Mungkin beda handphone juga, Android yang lain speknya kan banyak. Disesuaikan saja sobat, handphonenya itu spek ampere sama arusnya itu voltasenya berapa kan bisa diketahui dari spesifikasi dari handphone itu gitu ya. Nah itu kalau semuanya ampernya itu kurang jauh daripada yang seharusnya, yang semestinya, berarti trouble kan gitu sobat. Nah itu ketika ternyata mesinnya masih oke, 1,6, 1,8 ampere, terus baterainya udah baru oke, tapi handphonenya nggak nyala, nah, kemungkinan bisa juga hanya LCD-nya sobat, konektor LCD-nya atau LCD-nya memang udah rusak gitu ya. Nah, ketika LCD-nya diganti dengan mesin handphonenya itu masih nyala, masih oke gitu ya, masih maksudnya 1,8 konsumsi arusnya dari ini ya, e-charge ini dari ampernya nanti kelihatan. Oh itu berarti mesin masih bagus, baterainya udah diganti yang baru juga masih udah oke semua. Berarti mungkin hanya LCD-nya. Bisa juga gitu sobat, mesinnya hidup tapi LCD-nya nggak menampilkan gambar. Itu bisa juga sobat ya. Itu semua ya, ini ya sobat, jam terbang juga ya. Kulino ya sobat, mungkin bahasa yang paling tepat, terbiasa. Karena sudah terbiasa nanti jadi tahu. Nah ini contoh lagi sobat untuk yang baterai posisi ini sobat mati ya. Ini posisi 3 ini mati, benar-benar indikatornya nggak nyala. Itu jangan dicolok ke ini ya sobat, ke charger ya. Ini bahaya ininya, konslet terus meletup ininya, biasanya di sininya. Jadi nah ini sobat, nah ini kan nggak, ini sudah konektor udah nempel, ini indikator merahnya nggak hidup sobat. Jadi ini benar baterainya benar-benar udah rusak sobat. Jangan ini indikatornya nggak nyala yang merah ini maupun ini yang merah maupun biru ya. Kalau biru kan berarti posisi sudah ngecas. Ini posisi mati semua gini, terus ini ini masuk sini. Jangan ya sobat ya. Ini kalau indikator ini posisi seperti ini nih, nggak boleh sobat, nggak boleh sobat. Jadi takutnya nanti konslet sininya meletup sobat. Biasanya gitu ya sobat. Jadi ini baterainya memang benar-benar sudah ini ya sobat, sudah rusak ya, sudah mati ya ini baterainya. Kemudian kita coba yang ini sobat. Nah ini indikator juga sobat, baterainya biasanya sudah gelembung-gelembung gitu ya sobat, permukaannya seperti ini, udah tertekuk-tekuk ini ya, permukaannya sudah nggak rata gitu ya. Itu biasanya sudah memang baterainya yang rusak gitu ya sobat. Nah ini juga sama sobat, sudah nggak ngangkat sobat indikatornya merahnya. Ini dicas ke sini, cas no ya sobat, jangan ya, karena bahaya ininya unit aktivator baterainya konslet takutnya eman-eman sobat. Biasanya sini menjendol, meletup lah, terus nggak bisa dipakai lagi sobat. Nah itu eman-eman sobat. Belinya lumayan, harganya saat ini masih lumayan.